Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hasil imajinasi seseorang. Teks laporan ini juga disebut teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Sifat teks laporan observasi ini bersifat informatif, bersifat komutatif, dan bersifat objektif. Tujuan dari teks laporan observasi yaitu melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif, berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau memuji suatu hipotesis. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klarifikasi. Pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Ada kaidah kebahasaan dari teks observasi. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan imbuhan asing. Yang ketiga, jenis kata dan kelompok kata yang banyak digunakan adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. LHO memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, dan atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Berikutnya, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Dan yang terakhir, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Adapun langkah-langkah menyusun teks. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup.